kapoksi di Partai PKB, Mas Fajar sebagai Ketua Komisi 10, kita lakukan respon. Kita bikin tim kerja, ini harus dianulir dan harus ada kejelasan. Mau kondisi seperti apapun negara, ya harus ada kepastian. Saya sempat bicara bahwa jangan selalu kita melihat undang-undang itu seperti hal yang sakral, nggak bisa dirubah. Ya kan? Iya. Undang-undang itu kan adalah hukum, jadinya jangan sampai hukum itu menjadi tidak relevan di masyarakat. Karena apa? Kita membuat hukum untuk manusia, bukan manusia untuk dihukum. Iya, iya betul. Nah, itu yang harus dicermati oleh pemerintah. Jangan sampai menjadikan manusia untuk dihukum, bukan hukum untuk manusia. Hukum manusia itu harus sudah mengikuti perkembangan manusia itu seperti apa. Kan itu. Jadi jangan selalu pemerintah selalu cari celah aspek-aspek hukum yang bisa meringankan beban mereka. Ini yang salah dalam proses jalannya hukum di Indonesia. Makanya kita Komisi 10 DPR RI juga kita kan punya kewajiban sebagai legislasi, pengawasan, dan juga kita sebagai penganggaran. Saya udah berkali-kali mengingatkan Mas Nadiem, bro, dalam ambil kebijakan bro harus punya data yang real. Ya. Iya benar. Pasti berapa? Coba diobservasi. Guru honorer itu berapa? Kebutuhan guru kita berapa? Kan gitu. Kemudian apa? Guru itu sesuai klaster pendidikannya apa? Kemudian apa? Bahan ajarannya apa? Kan ini bisa diobservasi. Kemudian guru yang usianya udah pengabdiannya sekian berapa? Baru nanti muncul opsi bagaimana membuat suatu kebijakan yang bisa menyelesaikan dan juga bisa tepat sasarannya. Iya benar. Ini yang paling penting. Makanya saya ingatkan, mana datanya? Udah mulai dibuat belum? Gitu. Sama Bro Menteri. Sampai hari ini kan hanya bicara Merdeka Belajar, Iya benar. Benar. kampus Merdeka, Iya. kan gitu. Padahal ada permasalahan yang memang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia, bagaimana kesejahteraan gurunya. Ya betul. Kan gitu. Mulu bikin Merdeka Belajar, kayak kalau gurunya nggak sejahtera, ya gimana Merdeka Belajar? Ini yang sampai akhirnya kita kaget. Jadi begitu ketumak kita habis, gimana kalian Komisi 10? Apa Pak? Ya dalam kondisi situasi kita lihat Bro Menteri ini ya kadang-kadang ngeluarin statement, habis itu ke bawahnya ya nggak bisa dijalankan. Iya Ngambang betul. akhirnya. Ngambang. Dia nggak membuat sesuatu kajian yang memang real. Jadi tujuannya kemana, kemana cara jalannya kan gitu. Iya. Nah ini yang oleh karena itu kita menggagas kemarin itu kita bentuklah. Jadi panja pengangkatan guru PNS ke PNS dan juga penyelesaian dengan guru honorer. Jadi ini harus clear. Karena kita pikir kemarin itu kita udah keras bisa selesai nih. Ternyata masih juga gitu, nggak ada kejelasan yang pasti. Dan kita juga nggak bisa ya karena pandemi alasannya itu nggak bisa. Loh, pandemi itu ya pandemi, tetapi jangan sampai pendidikan Indonesia itu terbengkalai kan gitu. Karena kita bonus demografi, masa kemasan bangsa. Seperti apa Indonesia ke depan? Seperti apa perencanaan kita dari sekarang ini? Kalau sekarang ini kita nggak serius lolanya, ya ke depan SDM kualitas bangsa kita nggak serius juga. Ya kan? Kita mau secara alamiah aja, biarin aja nanti SDM kita nggak berkualitas, ataupun kita mulai pembenahan dari sekarang. Tapi sampai kan, nggak terlalu kan dia bisa menganalisa berapa sih pembiayaannya, sesuai nggak pembiayaan ini dengan apa yang kita akan dapatkan nantinya dengan kualitas pendidikan yang berkualitas kan gitu. Ini ya akhirnya apa? Ada kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai dengan kepentingan yang urgensi sekarang ini apa gitu. Ya, jadi hal-hal yang nggak penting-penting akhirnya dikeluarkan kan gitu. Anggaran-anggaran yang nggak penting
penting, harusnya anggaran-anggaran yang penting ini di stop, difokuskan ke mana yang lebih utama. Nah gitu. Kalau ibarat kata udahlah, guru penggerak diberhentiin dulu, sejahterakan guru dulu, baru gurunya digerakin kan gitu. Loh kan ada skala prioritas yang harusnya tahapan menyelesaikan seorang sakit itu, menyembuhkan seseorang, membuat sesuatu itu berkualitas kan punya tahapan. Ya kan? Gak mungkin anak-anak, ibarat kata anak-anak masih kecil kita suruh lari langsung kan gitu. Nah ini ya harusnya, makanya saya pernah bilang, bro menteri itu dipilih Pak Jokowi pasti dengan harapan yang cukup besar. Karena apa? Kalau dipilih profesor selama ini otomatis ya bawahan jajarannya rata-rata belum profesor, ya kan? Ya pasti memberikan masukan agak-agak sedikit, ya agak terlalu berani gitu. Apalagi ya dia seorang menteri kan gitu. Nah ditaruh anak muda itu harus mau belajar, mau mendengar, dan berani ambil resiko. Gitu. Saya makanya paling gak setuju ngomong-ngomong masalah ini berhadapan dengan undang-undang. Saya ini S1, S2, S3 hukum. Coba baca, hukum dimanapun itu akan mengikuti dengan perkembangan zaman. Gak hukum berhenti, jadi kita yang harus mundur karena hukum ya. Enggak. Kan gitu. Makanya saya nggak pernah cocok asal ngomong bahwa hukum itu kayak kitab suci yang nggak boleh dirubah. Iya. Ya kan? Kok dikit-dikit harinya hukum nggak bisa dirubah? Lo nggak begitu. Hukum untuk manusia bukan manusia untuk dihukum. Jangan kebalik-balik kita ini. Kok jadinya akhirnya manusia untuk dihukum bukan hukum untuk manusia. Ini yang makanya saya berharap nanti teman-teman terus aktif perjuangan kita ini. Nanti saya minta data berkenaan dengan dana bos masih juga nggak dikucurkan untuk teman-teman. Kemudian juga saya minta data berkenaan dengan oh iya, yang Instagram itu Pak Menteri respon nggak ya? Di tag ke Pak Menteri nggak ya masalah slip gajinya itu? Yang Instagram yang dari apa Kalimantan ke yang kejadian di Sulawesi itu Pak, maksudnya Sulawesi ya? dari Bone, rekan kami juga dari GTKHNK namanya Bu Harvina. Di tag ke Pak Menteri nggak? IG-nya kami belum tahu Pak. Oh, bisa di tag ke Pak Menteri Ya, biar beliau tahu gitu. Coba kita lihat respon cepatnya beliau apa kan gitu. Anak muda itu kan cepat responnya. Ya. Harus ini yang saya melihat Pak, kok negara ini kayak apa ya, punya cita-cita besar tetapi nggak punya perencanaan. Iya. Ya kan, cita-citanya gede tapi nggak punya perencanaan. Mau guru merdeka nanti akan ada lompatan, gimana cara melompat gitu. Gurunya aja nggak sejahtera kan gitu. Gurunya aja makannya kurang gizi ya gimana? Melompat. Ini yang saya bilang Pak, harusnya berpikirlah secara ilmiah. Ini kan Kemendikbud. Kemendikbud itu kan nggak boleh salah dalam perencanaan jangka panjang. Apalagi Merdeka Belajar ini direncanakan 35 tahun. Kita juga mengkoreksi itu. Harusnya bukan 35 tahun. Harus bisa berpikir lompatan besar ke 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau cuma 35 ya bentar lagi udah nyampe, nggak rasaan gitu. Nah ini beberapa hal yang memang kita terus harus berjuang, karena ya dengan adanya panja saya yakin pemerintah semakin ini terjaga, kerjanya harus benar on the track. Kita kejar terus, jangan sampai mereka nggak punya perencanaan yang matang. Strategi apa, jangan alasannya nggak ada anggaran lah semacam. Yang penting kan saya bilang, coba buat sih analisanya dulu, diobservasi permasalahannya apa aja. Guru ini berapa, tingkat kebutuhannya berapa, wilayah geografisnya di mana. Oh nanti kita misalnya cari opsi, oh ada wilayah-wilayah
yang memang gurunya kosong banget. Mau nggak ada guru-guru yang ke sana kan gitu. Ini Iya. jadi di klaster pengangkatan yang lebih awal atau apa gitu. Jadi saya bilang, Pak Menteri, jangan kita berpikir hanya mengembangkan pendidikan kualitas itu di kota-kota besar aja, tapi coba berpikir bagaimana membuat kualitas pendidikan ini bisa merata dengan kecanggihan teknologi. Itulah pentingnya hadirnya menteri yang memang nggak gaptek kan gitu. Itu ya, kayak mana proses pendidikan misalnya di salah satu sekolah terbaik di ibu kota ataupun kota besar bisa dinikmati di wilayah-wilayah yang boleh dikatakan di daerah 3T dengan teknologi kan gitu. Paling enggak kan mereka udah tahu dulu, oh belajarnya di Jakarta kayak gini. Berarti guru-gurunya juga tahu ini, oh kita butuh percepatan ini. Oh strategi ini bagus untuk mendidik anak-anak biar karakternya seperti ini, biar seperti ini kan gitu. Nah, makanya saya bilang kualitas anak-anak Indonesia jangan dikatakan tertinggal. Karena apa? Olimpiade dan sebagainya banyak anak Indonesia yang juara kan, yang juara dunia. Tetapi pemerataannya belum. Pemerataannya itu nggak bisa berjalan dengan baik, nggak optimal ya. Itu salah satunya bagaimana kesejahteraan tenaga pengajarnya kan, itu yang harus dipikirkan. Kayak saya bilang, mikir-mikir jauh-jauh, mau dorong guru penggerak, guru yang ada aja belum, gimana cara bergerak kan gitu. Itu makanya yang memang kita ya harus bekerja sama mendorong, karena saya ingat kan berapa kali Pak Menteri itu salah satu prioritas kerjanya Pak Jokowi itu adalah SDM. Bicara SDM itu tidak terlepas dari guru. SDM itu tidak lepas dari guru, ya. Gimana SDM berkualitas memang belajar sendiri di Google kan nggak bisa. Nah ini yang memang harus merubah, cara berpikirnya berubah. Saya makanya ketawa kadang-kadang kalau kok orang ngomong hukum kayaknya hukum ini dewa semua gitu. Padahal hukum itu kan untuk manusia, itu yang harus jangan balik-balik kita ini. Makanya itu beberapa hal yang memang harus kita kawal. Nanti minta data-data terbaru untuk pengkayaan kajian di Panja. Mudah-mudahan Panja ini cepat berjalannya dan harus ada kejelasan. Kita dorong Pak Menteri itu harus kerja. Jangan ya kasih angin-angin surga aja kayak tadi kan, angin surga ya. Iya. Senengin gitu. Kapan nunggu sebulan 2 bulan nggak ada reaksi, disenengin lagi kan gitu. Nah ini yang perlu pengawalan kita bersama, dan juga saya minta informasi jika di jajaran wilayah yang memang tidak melaksanakan kewajiban yang telah diamanatkan oleh negara. Nah ini juga harus kita kawal bersama. Jadi pemerintah juga harus kita kawal mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi beberapa hal. Insya Allah lah kita akan berusaha dengan adanya Panja ini jadi penguatan bahwa kerja pemerintah kita akan dorong untuk fokus bagaimana mencari solusinya. Kan ya teman-teman pasti pasti bingung kan, beberapa kasih harapan surga kan nggak pernah terrealisasi kan, akan bingung juga. Dan saya pokoknya teman-teman disuruh semangat terus berjuang, jangan kalah dengan undang-undang gitu. Selalu dirubah pola pikir, manusia ini dirubah, Indonesia ini dirubah. Undang-undang itu harus bisa mengikuti dengan perkembangan zaman, kondisi situasi harus loh. Nyatanya sekarang gini, saya tanya, di saat COVID proses undang-undang berubah, penganggaran berubah, refocusing anggaran berubah, boleh kan? Iya. Loh, Bisa dan cepat. Bisa dibuat cepat. Kenapa undang-undang untuk pendidikan nggak bisa? Nah kan gitu, logikanya kan gitu. Makanya kata saya kadang-kadang itu kalau mereka ngomong gitu kadang-kadang saya ketawa. Saya berapa kali gitu. Undang-undang kok jadi kayak dewa ya? Kita itu jadinya proses peradilan pun
Kenapa negara-negara yang boleh dikatakan tingkat kejahatannya berkurang dan sebagainya nggak banyak aturannya? Karena apa? Ya itu kepatuhannya itu ya udah bisa menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Bisa masyarakat adil ya kan? Nah ini yang harus mulai kita geser. Jangan pemerintah selalu berlindung dengan undang-undang. Gitu. Undang-undang itu harus bisa mengikuti untuk bisa memberikan kesejahteraan itu yang paling utama. Jadi itu beberapa hal. Mas Slamet nanti mohon kiranya dibuatkan beberapa data yang terbaru setelah kemarin kita ketemu bersama Menteri. Apa sih responnya mereka seperti apa? Apa pemerintah melalui kepala dinas kan pasti udah ada perencanaan baru oleh pemerintah pusat itu untuk daerah seperti apa? Jadi mohon dilaporkan ke kita. Ini kan udah ada, nanti saya coba baca. Kemudian juga saya mau lihat bagaimana kegiatan realita di lapangannya. Misalnya kayak dana BOS yang katanya 50% boleh digunakan untuk gaji, realisasinya ternyata tidak ada. Kalau perlu ya dibuat aja. Ada 1-2 teman-teman yang real detail gitu. Sekolah ini atas nama ini ada pernyataan statement aja, saya belum digaji dari kapan sampai kapan, gitu. Nanti keluarin. Enggak, kalau enggak jangan gitu, kalau enggak jangan begitu. Tetapi teman-teman bisa memberikan data ke saya, khusus untuk saya aja. Saya bisa ngomong, Pak Menteri boleh cek, gitu. Nanti Di dikeluarkan Lampung lagi. itu sekian, enggak. Jadi secara garis besar kita bilang, Lampung itu coba Pak Menteri cek. Tenaga kerja honorer berapa sih yang gitu? Yang kemarin dana bosnya dialokasikan untuk bayar gaji tenaga honorer, kan bisa gitu. Kan kita bisa aja Dewan, kita minta data. Berapa datanya? Rata-rata berapa persen, Pak? Apanya, Pak? Penggunaan Alokasi ya? kesejahteraan guru. 35 sampai 40. Pol mentok 40. Iya, 35 sampai 40. Itu untuk kepala sekolah yang bijak, Pak. Ya. Banyak kepala sekolah yang mereka tidak transparan, tidak pernah membuat laporan. Seperti saya contohnya waktu saya di SMA dulu, SMA saya itu SMA Negeri 1 Trimurjo itu tidak pernah menganggarkan BOS untuk menggaji honorer Sama sekali ya. sama sekali. Dan gaji honorer itu diambilkan dari pungutan komite terhadap wali murid orang tua siswa. Dan saat itu saya pernah memprotes, saya pernah menanyakan, ternyata malah justru saya dikeluarkan dari sekolah, gitu. Kebanyakan kepala sekolah seperti itu, Pak. Hampir kebanyakan besar. Iya, saya Jadi pribadi dibuat suruh memilih setelah ada informasi kenaikan gaji 50%, otomatis ya Pak ya kita tuh membayangkan gaji naik nih 50%. Bersyukurlah gitu, alhamdulillah. punya tambahan lah ya. Ya. Hitungan kita dari segini nanti naik nih segini gitu. Gak taunya setelah dirapatkan kalian naik gaji 50% tapi dengan bahasa kepala sekolah itu tidak mencukupi. Jadi kalian hanya bisa naik 50.000 saja. Setelah saya kasih umpan balik, kenapa begitu Pak? Sementara jika dihitung, saya itu sudah menggunakan hitungan dari dinas pendidikan. Oh, berarti sudah ada kunci dong dari atasnya gitu. Terus kalau jika hanya 50.000, tidak ada bedanya dengan yang baru-baru, yang baru dan yang lama hanya 50.000 saja. Ya, sama emang. Nah, akhirnya saya dikasih pilihan, jika ibu tidak mau naik 50.000, silakan monggo ibu cari sekolah lain. Loh, Bapak sebagai kepala sekolah memberikan saya seperti itu. Bapak belum datang ke sini, gaji saya belum 300.000, masih 125.000 tahun 2007. Sekarang 2020, Bapak menaikkan saya 50.000, gaji saya sudah 350.000. Itu sudah besar. Jika Bapak memberikan pilihan kepada saya, Bapak salah. Saya memberanikan diri itu Pak kadang. Iya, memang seperti itu. Tapi Adalah rata-rata berarti paling cuma 10 sampai 20% ya Pak ya? Ya. maksimal ya itu Pak, maksimal 35 sama 40 gitu. Yang paling benar memang udah diangkat, udah itu udah paling Ya. Iya, emang itu finalnya harus seperti itu Pak gitu. terjamin kan gitu. Itu pengorbanan selama ini kan gitu. Itu Kak. makanya saya bilang, udahlah negara jangan terlalu banyak ngelesnya kan gitu.
cari apa ya berlindung di belakang undang-undang. Udahlah, saya ini orang hukum. Apa yang mau berlindung? Hukum itu kalau dibutuhkan ya dirubah. Ya kan, nyatanya apa? Cara penganggaran untuk COVID ini bisa kita rubah. Ya kan? Iya, Pak. Benar. Nggak perlu persetujuan DPR, langsung bisa dianggarkan. Dan ada lagi Pak, maaf bentar tambahan. Pada waktu ada saat kita RDP tanggal 8 Desember itu Pak ya, kita kan bukan hanya dari GTK-HNK, ada dari PLKB juga. Nah, sekarang kan PLKB itu udah ada titik terang, ada kejelasan gitu. Karena udah ada Undang-undang. berita banyak, udah viral berita itu Presiden menyatakan siap untuk mengangkat PLKB, petugas lapangan keluarga berencana, yang didukung juga oleh kepala BKKBN-nya sendiri. Kepala BKKBN itu mendukung petugas PLKB untuk diangkat menjadi PNS melalui Kepres. Dan kuota mereka juga bisa ditambahkan. Padahal data yang real sudah mereka ada itu sekitar 9.000 sekian, gitu kan. Cuman karena ada permintaan dari sekretaris Partai PDIP, Bapak Hasto, minta ditambah lagi, dan Presiden menyatakan bisa ditambah, gitu. Nah, kenapa kita yang guru justru malah terkendala? Kita sama-sama waktu itu RDP bareng Pak, kita satu ruangan, satu meja, duduk waktu tanggal 8 Desember itu, gitu. Nah, Ya makanya intinya kan nggak ada keseriusan dari pemerintah. itu memang iya, gitu. Kan saya bilang nyelesain itu gampang. Yang penting apa? Kita punya data yang real dulu, kan kita bisa analisa. Ini selesainya kapan kan gitu. Ini yang pemerintah selama ini kan nggak pernah berpikir secara ilmiah gitu. Ini kan bicara investasi itu jangka panjang kita. Ini bicara SDM kan gitu. Ada skala-skala prioritas, hampir semua negara sekarang itu fokus dalam pengembangan SDM. Kualitas belajar, kenapa Malaysia bisa hebat sekarang itu? Karena apa? Tingkat kesejahteraan guru-gurunya bagus. Memang iya. Padahal era tahun 70-an Malaysia itu mengimpor dari guru dari Indonesia. Mereka ambil guru kita itu dibawa ke Malaysia dengan sistem kontrak, tetapi karena adanya kelayakan gaji, akhirnya mereka itu Banyak yang tinggal di nggak sana mau pulang. menjadi WNI sana. Bahkan mereka ditawarkan nggak mau, kalau nggak mau pulang kami akan menjadikan warga negara Malaysia. Dan itu sempat kami lihat juga di televisi, sangat manusiawi lah menurut kami, cara pemerintah Malaysia mensejahterakan cekgu-cekgu kita yang ada yang dari Indonesia. Bahkan mereka sekarang itu seperti diseniorkan seperti itu, karena ya memang begitulah seharusnya, selayaknya sebuah negara itu mengapresiasi guru sebagai sebagai orang yang membentuk karakter anak bangsa, sebagai orang yang bisa membuat anak-anak penerus anak bangsa ini bisa menjadikan sumber daya manusia yang sumber daya berkualitas. manusia yang berkualitas. Kemudian begini Pak, berkaitan dengan penggunaan dana BOS yang 50% ini Pak, kalau memang ini benar-benar sebenarnya dilaksanakan dengan serius oleh Permendikbud, melalui Permendikbud tersebut, itu seharusnya tidak lagi menggunakan kata kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada kepala sekolah. Harusnya dirubah kalimat tersebut. 50% dari anggaran BOS tersebut wajib dilaksanakan, diberikan kepada guru-guru honorer. Karena adanya pandemi ini, kami berharap ada yang bisa menyuarakan hal ini dari Komisi 10 kepada Mas Bro kita, ya kan? Iya kan? Supaya skala prioritas Pak untuk saat ini, kami ingin mendapatkan gaji, ya kan? Jika memang belum mendapatkan status PNS, paling tidak mendapatkan gaji lah Pak yang layak. Jangan 700 dihitung satu bulan itu nombok Pak, atau 500. Bahkan saudara kita, rekan kita ini hanya 400. Luar biasa sekali ketika pandemi ini belum berakhir. Karena memang faktanya, kenapa kok kami ini bisa bertahan bertahun-tahun? Karena memang strategi kami ini strategi Pak? Seperti pejuang 45 lah. Sekolah sambil bawa dagangan.
Bagaimana kami bisa memikirkan kualitas pendidikan yang sebenarnya jika kami ke sekolah bawa es balon? Kalau tidak demikian, bagaimana kalau kami harus mengeluarkan uang sebesar 100.000 ketika kami harus melaksanakan kewajiban kami memberikan kesejahteraan pendidikan dalam hal pendidikan kepada anak kami? Sangat luar biasa, Pak. Jadi untuk kebutuhan yang mendesak ini kami harapkan Permendikbud yang sudah menjadi wacana Mas Bro kita itu benar-benar dirubah. Itu harus dilaksanakan. Jadi karena adanya komunikasi yang intens kami dengan rekan-rekan di beberapa provinsi, kalau untuk provinsi Lampung sendiri mungkin terhambat 2 bulan tidak gajian. Ada yang 6 bulan Pak, Tapi ada yang 6 bulan belum gajian di juga Pak. rekan-rekan kami yang di Sulawesi ini Pak, ada yang 6 bulan, 8 bulan, bahkan sangat miris sekali. Rekan kami yang ada di Maluku Utara ini, entah berapa bulan mereka belum gajian. Ketika mereka mendatangi kepala dinas, yang ada adalah intervensi dan lain-lain. Bagaimana kami harus bersuara? Jadi menurut kami, PNS dan P3K ini jika dianggap sama itu beda. Ini saya kok sepertinya ingin ketemu Pak Cahyo biar bisa ngomong beda itu Pak. Karena apa? Ya karena kalau status ini ada di sekolahan Pak, tetap saja kami seperti orang yang ibaratnya dianggap kacang yang diskriminasi ini sudah kami dapatkan selama bertahun-tahun. Banyak sekali para PNS yang bisa ngomong seperti ini. Kalian kan tidak bisa apa-apa karena kalian akarnya belum kuat. Hancur hati kami ini Pak. Padahal di hadapan murid ya kan, kami sama-sama guru dan bisa dibilang adu kami kualitasnya dengan para PNS. Karena sebagian kerja, sebagian tanggung jawab kinerja kami di sekolah ini Pak, kami yang ambil. Kalau berkaitan dengan disiplin dan lain-lain, ya kami bisa dibilang lebih dari mereka. Artinya selama bertahun-tahun terjadi kekosongan guru ini sebenarnya pemerintah tahu. Karena jika dilihat dari Dapodik saja, hampir dalam satu sekolah jenjang Dikdas SD hanya 1 PNS, 2 PNS. Posisi sekarang itu paling banyak 4 PNS yang dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan pensiunnya bersamaan. Jadi adanya kami di sekolah negeri ini oleh negara ini dianggap tenaganya diambil, ya kan? Ketika raganya sudah lelah, kami mau dibuang. Contohnya dengan skema P3K ini hanya memberikan angin surga. Setelah dievaluasi, ada CPNS yang memenuhi sekolah-sekolah kami. Selamat tinggal Pak Riko. Seperti itu bahasa yang kami dapatkan. Contoh real kami dipecat, kami disingkirkan, kami harus mencari sekolah-sekolah baru itu tidak hanya nanti Pak hadirnya PNS baru, kami 15 tahun mengajar, 12 tahun mengajar, hadirnya CPNS baru, kami harus pergi Pak, 1 guru dari sekolah tersebut. Iya Pak, benar. Dan itu benar. ini sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Bertahun-tahun Pak. Untuk yang P3K itu sudah terjadi Pak. Karena guru yang terangkat P3K kemarin yang lulus seleksi P3K tahun 2019, dia dari SDA. Karena SDA ini tempatnya jauh dari domisili dia, tempat tinggal dia. Nah, di SDB ini ada formasi guru kosong untuk guru P3K. Padahal sebenarnya di SDB ini sudah diisi oleh guru honor yang udah lama mengabdi. Karena ada masuknya guru P3K yang diterima kemarin, mau nggak mau yang guru honor ini harus keluar, harus pergi. Sudah berapa tahun ngabdinya kira-kira Pak? Ya. Kalau kawan saya itu udah 7 tahun. Di atas gitu ya. Rata-rata di atas 5 tahun Pak sudah semua. Mereka udah atas 5 tahun semua. Itu mau nggak mau gitu. Seperti itu. Karena pemerintah daerah juga kalau menurut saya kurang bijak Pak. Kalau memang dia tadinya honor di SDA, karena di SDA ini juga perlu guru, dia diterima P3K, ya sudah ditempatkan di situ saja. Kenapa boleh minta tempat lain? Gitu. Itu sekarang kawan-kawan kami ini banyak yang harus menyingkir. Harus berhenti jadi guru setelah di atas mereka lebih dari 5 tahun mengabdi rata-rata. Seperti itu. Makanya
sebenarnya kebijakan pemerintah yang ada selama ini terutama untuk dunia pendidikan sangat menyakitkan para guru, Pak. Skema P3K pun juga sangat mengancam teman-teman khususnya 35 plus ya. Iya. Iya. Nah, ini lagi nanti misalkan ini Pak, benar diregulasikan, dilaksanakan rekrutmen P3K ini. Nah, kita ini kan bersaing bukan hanya dari guru honor, guru sekolah swasta, sarjana pendidikan yang mempunyai sertifikat PPG walaupun dia tidak mengajar, dan yang lulusan baru dari perguruan tinggi fresh graduate itu. Kita berat, kita aja kalau misalnya kita harus diadu dengan kawan-kawan kita yang honorer, Baru. kita aja belum tentu loh semua harus bisa lulus dalam satu tahap. Apalagi kita harus bertempur beradu dengan 3 golongan lagi. Itu tesnya kan 3 kali katanya Pak. 3 kali, iya benar 3 kali Pak. Misalkan gini, untuk tes yang pertama, misalkan Pak Slamet nggak lulus, Ya. yang Bapak lulus, Bapak minta tempat di tempat Pak Slamet. Pak Slamet mah nggak mau, harus minggir, Harus keluar ya. harus keluar gitu, karena terisi mereka yang baru gitu Pak. Jadi sebenarnya kami ini untuk honorer guru dan tenaga kependidikan banyak persoalan Pak, banyak problematika kami. Nah, saya pengen tahu nih, main-mainannya gimana sih? Ada nggak mainan-mainan gitu sebenarnya? Tesnya itu kan saya nggak pernah ngerti gitu. Iya. Kalau saya tahu kayak UKDI dan sebagaimana kedokteran dan ujian kompetensi lainnya kan tesnya secara nasional, pengawasnya dari pusat. Kalau tes yang ketiga itu tesnya dilaksanakan siapa ya? Kemarin dilaksanakan di kabupaten masing-masing Pak. Dari pusat datang nggak? Ini nih. Nggak ada, saya nggak ada kawan-kawan ya. Dari daerah ya. Daerah. SK-nya emang udah enak. SK daerah Pak. Pak, Ini loh Mas. pakai ini. Prosesnya. Jadi nggak usah nggak tes kompetensi di kampus itu walaupun dilaksanakan misalnya dilaksanakan di Malahayati, di Unila itu, tetapi pusat datang, tim pusat itu datang memonitor jam tesnya kapan, jadi kayak ujian nasional Iya. ya kita. Nah kalau ini tesnya itu seperti kayak gitu atau Kurang tahu saya Pak, kalau untuk yang persoalan tes saya kurang tahu, belum tahu karena saya juga kebetulan tidak ikut dan belum sempat menanyakan waktu itu. Karena itu kan udah di tahun 2019 itu Pak, gitu. Kan waktu itu juga kan P3K yang dilaksanakan itu kan antara iya dan tidak gitu. Setengah-setengah, karena mereka juga pada waktu mengikut tes, kalau untuk yang tahap 1 2019 itu kan khusus yang untuk K2, khusus untuk yang K2. Nah di antara mereka aja sendiri, mereka itu ya setengah hati antara iya dan tidak. Karena kenapa? Pada waktu itu kan belum ada kejelasan juga. ikut-ikutan aja lah? Iya, mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Karena dengan harapan apa? Di saat mereka diterima, mereka mempunyai pendapatan yang lebih layak daripada honor gitu. Dengan harapan kan bisa ya, kalau untuk GTK ke honor-honor yang lain K2 itu apa sih Pak yang dicari? Kesejahteraan untuk keluarga itu aja. Peningkatan taraf hidup. Jadi kalau masuk satu harus keluar. Iya, karena kelasnya kan terbatas, Pak. Ada kelas, kalau SD kan cuma 6 kelas. Udah bisa dihitung. Guru mapel harus 6, guru kelasnya harus 6. Guru agama mungkin harus 1, guru penja 1, itu udah cukup. Nah, kalau 6 kelas yang guru PNS 2, berarti yang 4 kan diisi honor. Kalau ada guru honor P3K yang masuk 4 orang ini, yang honor 4 ini tadi kan mau diberikan jamnya siapa? Kelasnya siapa yang mau diberikan? Mau nggak mau itu tadi saya katakan. Jadi ya harus itu. Makanya itu yang dikhawatirkan mungkin dari lingkup nasional kawan-kawan seperti itu Pak. Karena mereka mengabdi itu minimal paling rendah itu rata-rata udah di atas 5 tahun. Bahkan ada yang belasan tahun, ada yang 23 tahun, ada yang 26 tahun. Kalau yang sudah 35 plus rata-rata sudah di atas 7 tahun. 10 tahun Pak. 10 tahun Pak. Ya, kalau yang 10 tahun rata-rata. artinya misal pemerintah membuat skema baru, oke, rekrutmen P3K untuk teman-teman 35 plus yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, ini menjadi salah satu dasar penilaian. Iya. Kira-kira gimana? Bisa diterima ya kalau gitu? Kalau maaf saya tanggapi, Misal kalau memang ini kemauan pemerintah yang tidak bisa kami tolak, mungkin
mungkin kami tetap mengikuti. Nah, tapi pada dasarnya seperti itu. Tapi pada dasarnya kami tetap menolak karena ketika ada status yang membedakan kami di sekolah, ini bukan akan meningkatkan kualitas, ya kan? Malah akan menimbulkan permasalahan antara status sosial, ya kan? Ini sudah terlaksana bertahun-tahun. Ada nih, kenapa kok guru PNS dan guru honorer? Nah, guru honorer ini seolah-olah bekerja diperah tenaganya, pemikirannya oleh pemerintah, tidak mendapatkan perhatian apapun oleh para guru-guru PNS, ya kan, oleh para kepala sekolah. Kami ini seperti alat hanya untuk menutupi jumlah kekurangan guru. Itu fakta, Pak. Iya. Tetapi di sini konsistennya kami ya konsistennya kami ialah memang benar Pak, terjadi kekurangan guru. Bagaimana kami bisa bertahan Pak dengan gaji 400? Ketika kami malam terlintas, keluar sajalah, toh jadi kuli itu gajinya seminggu 300. Tapi kembali lagi diingat, kalau saya pergi dari sekolah tersebut,